Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Musrifah dari S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi indera pengucap dan indera pencium. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang indera pencium. Apa sih yang dimaksud indera pencium itu? Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki oleh manusia. Sebagian besar dari sistem panca indera manusia. Indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghidu ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Bagian-bagian dari hidung. Bagian-bagian dari hidung adalah serabut saraf ke otak, tulang hidung, dan sila saraf pembantu dan lendir. Bagian-bagian indera pencium: rongga hidung, lubang serta bulu hidung, selaput lendir, saraf pendeteksi bau, tulang rawan atau lunak. Fungsi bagian-bagian indera pencium: yang pertama, rongga hidung untuk menyebarkan udara terutama oksigen bagian terluar tubuh tenggorokan menuju ke jaringan. Bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Yang kedua, lubang serta bulu hidung, yaitu melindungi atau menyaring kotoran yang masuk seperti debu atau asap-asap polusi. Yang ketiga adalah selaput lendir atau mukus untuk menghalangi supaya tidak masuk ke bagian rongga hidung. Yang keempat, saraf pendeteksi bau. Saraf pendeteksi bau ini bisa mencium bau termasuk untuk kadar yang paling rendah. Yang terakhir adalah tulang rawan atau tulang lunak, tulang yang lentur dan bisa retak ketika terbentur dengan keras. Mekanisme alat penciuman yaitu darit berupa rambut, akson, saraf olfaktori, menembus tulang tapis, otak, bersinapsis dengan neuron traktus olfaktorius pada bulbus olfaktorius. Fungsi dari indera penciuman yaitu 1. Untuk bernafas, 2. Untuk mencium bau atau aroma-aroma, 3. Berhubungan dengan indera pengucap. Jenis gangguan yang bisa terjadi pada indera penciuman. Yang pertama, hiposmia, yaitu menurunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Yang kedua, anosmia, yakni kehilangan kemampuannya untuk mencium bau secara total. Yang ketiga adalah parosmia, yaitu kondisi saat indera pencium mengalami perubahan persepsi tentang bau. Yang terakhir adalah fatosmia, yaitu aroma tertentu yang sebenarnya tidak ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera pengucap. Apa sih yang dimaksud dengan indera pengucap dan fungsi-fungsinya? Indera pengucap adalah indera yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengucap, lidah juga memiliki berbagai fungsi utama, yaitu selain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan dan minuman. Lidah memiliki 4 rasa, yaitu rasa pahit, rasa asin, rasa asam, dan rasa manis. Rasa pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan, dan rasa manis ditimbulkan oleh gugus ohamin dalam molekul organik. Dan rasa asam ditimbulkan oleh ion H+, dan rasa asin ditimbulkan oleh kation Na+, K+, dan Ca+3. Bagian-bagian pada lidah. Yang pertama adalah ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian depan, ujung, serta kanan dan kiri tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, belakang, kanan, maupun ke kiri. Yang kedua adalah punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papilai, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Yang ketiga adalah pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Fungsi dari lidah: yang pertama, sebagai indera pengucap. Yang kedua, sebagai alat berbicara atau komunikasi. Yang ketiga, mengatur letak makanan saat dikunyah. Keempat, membantu menelan. Kelima, membantu menghisap. Dan keenam, membantu menyentuh makanan atau minuman. Kerja pada lidah.
Makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak, sehingga kita dapat merasakan makanan dan minuman yang kita makan atau minum. Struktur anatomi lidah terdiri atas dua otot. Yang pertama, otot intersik yang berfungsi untuk melakukan semua gerakan seperti mengunyah, mengecap, atau menelan. Dan kedua adalah otot ekstrinsik, yaitu berfungsi melakukan gerakan-gerakan kasar untuk menekan pada langit-langit dan gigi. Papila pada lidah. Yang pertama adalah papila filiformis, yang kedua papila circumvallata, dan ketiga adalah papila fusiformis. Fungsi papila pada lidah. Yang pertama adalah papila filiformis, berbentuk seperti benang halus dan berada di dorsum lingualis. Yang kedua adalah papila circumvallata, berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang ketiga adalah papila fusiformis, berbentuk seperti jamur, berada di depan lidah atau apex lingualis. Sekian dari penjelasan saya tentang anatomi indera pengucap dan indera pencium. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Yang besar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.